Shalom, selamat siang jemaat terkasih dimanapun berada. Saat hari ini channel Rohani Kristen sedang berada di Gereja Presbyterian Injili Indonesia di Atimelang, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor. Saat ini saya bersama dengan Pak Gembala Gereja Presbyterian Injili Indonesia, Bapak Pendeta Abia Padama. Baik Bapak, terima kasih. Saya mau wawancara terkait dengan berdirinya gereja ini di kecamatan ini, khususnya yang berada di desa ini. Mungkin sedikit Bapak gambarkan sehingga jemaat atau orang-orang Kristen yang ada di seluruh Kabupaten Alor bahkan bisa tahu bahwa gereja Presbyterian juga sudah ada di Alor, bahkan ada di Atimelang dengan likup pergumulan yang cukup menyakitkan dalam pergumulan pelayanan yang Bapak embankan ini. Terima kasih Bapak. Saya berikan waktu dan kesempatan untuk Bapak cerita. Ya, baik. Terima kasih. Gereja ini berdiri berawalnya itu bukan gereja, tapi kami dari Persekutuan Doa Getsemani. Namun di situ ketika kami minta untuk dari Gemit agar ada pos begitu, tetapi karena mereka tidak mau, mungkin karena jarak dan apa segala macam, sehingga kami ditekan supaya tidak boleh. Jadi kami pada saat itu meminta permohonan untuk bergabung ke gereja yang lain, tapi itu pun mereka tidak mau. Akhirnya sudah kami minta yang pertama di tahun 2012 itu pada awalnya kami meminta ke gereja Kristus Rahmani Indonesia untuk bergabung. Tetapi karena dalam pergolakan, pertentangan yang besar, akhirnya sudah dari sinode itu menolak untuk putus hubungan. Akhirnya sudah kami meminta agar gereja mana yang bisa menerima kami dan datang ke Alor. Jadi waktu itu Pak Martin Banu sempat menghubungi Gereja Presbyterian Injili Indonesia, sinodenya. Lalu dari sinode menyampaikan bahwa siap untuk turun. Akhirnya sudah kami bergabung ke sana dengan mengajukan permohonan untuk bergabung. Lalu di tahun 2012 sinode mengirimkan tenaga untuk survei dulu. Setelah itu dia pergi mengirimkan tenaga praktek satu, yaitu Aminadab Banesi dari STT Agathos untuk mengadakan KKN di sini selama 1 tahun. Dalam 1 tahun berjalan sampai pada pengresmiannya masih tetap ada hambatan, tetapi kami tetap berjalan. Kami berprinsip bahwa apa yang kami imani itu kami harus mencapai tujuan gitu. Jadi kami berjalan sekalipun menghadapi berbagai tantangan, gejolak yang besar, tetapi kami terus berjalan sampai pada tahun 2013 itu baru mendapatkan rekomendasi dari Dirjen Pusat, dan proses rekomendasi provinsi itu tahun 2014. Lalu sampai di kabupaten masih menunggu dengan berbagai persyaratan yang diminta, tapi puji Tuhan sampai di tahun 2021 itu sempat kami mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Agama Kabupaten Alor. Jadi kami bersyukur bahwa sekalipun hari-hari awalnya itu kami tidak seakan-akan tidak ada perhatian, tetapi sampai pada tahun 2022 itu sudah ada perhatian dari Kementerian Agama Kabupaten Alor bahwa kami juga adalah salah satu organisasi gereja yang sah di negara ini. Jadi dari situ kami sudah mulai aman untuk menjalankan ibadah sebagaimana biasa. Jadi memang dalam perjalanan ini kami menghadapi berbagai tantangan. Sampai gereja ini ketika kami memulai itu kami juga dicegah supaya tidak boleh beribadah hari Minggu, bahkan mengadakan ibadah-ibadah sakramen. Tetapi kami tetap berjalan, kami mematuhi itu sambil mencari jalan bagaimana supaya kami bisa berjalan secara baik bersama-sama dengan gereja-gereja Kristen yang ada di Alor. Jadi puji Tuhan sampai dengan hari ini kami sudah bisa aman begitu.
Jadi itu yang kami alami. Jadi berbagai tantangan atau berbagai persoalan yang kami hadapi itu kami anggap bukan satu masalah, tetapi itu adalah suatu ujian bagi kami untuk bagaimana kami bisa berjalan bersama-sama dengan mereka begitu. Baik Bapak Pendeta, sejak gereja ini dalam bentuk persekutuan doa dan mulai dirintis menjadi gereja, kira-kira dari persekutuan doa itu jumlah kepala keluarga yang bergabung di dalam persekutuan doa ada berapa? Sampai saat gereja Presbyterian Injili Indonesia sampai 2024 ini jumlah kakaknya sudah berapa? Nah, ini menjadi pertumbuhan pelayanan bagi pelayanan yang Bapak Tuhan percayakan kepada Bapak. Kira-kira seperti apa Bapak? Waktu itu ada jumlah kakak itu mencapai 27 kakak dengan jumlah jiwa itu 180 jiwa. 182 jiwa. Namun dalam perjalanannya karena menghadapi berbagai tantangan, masalah, penekanan dari berbagai pihak sehingga sampai di tahun 2014 karena mengurus rekomendasi provinsi ini saya cukup lama 6 bulan di Kupang untuk urus rekomendasi provinsi sehingga ada teman-teman sebahagian itu pindah ke gereja Wesleyan karena mereka selalu diperhadapkan dengan tantangan jadi mereka juga mengalah. Mereka juga bilang sudah kita cari aliran yang sudah ada di Alor saja sehingga tidak boleh ada masalah lagi. Jadi mereka berpindah sebahagian dan 20 kakak itu yang masih bertahan sampai dengan hari ini ada di sini dengan jumlah jiwa 94 jiwa. Kira-kira secara gembala dalam sebuah pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada Bapak sampai detik hari ini, Bapak merasa apa sih tantangan yang Bapak alami dari dalam kubu jemaat, dalam kubu gereja, seperti apa untuk yang Bapak hadapi dalam pelayanan? Kalau tantangan yang sampai hari ini di saya hadapi itu, saya pikir dari jemaat itu saya anggap itu barang biasa karena jemaat ini kadang-kadang menilai pemimpin terus mereka mulai tidak setia ibadah atau mereka menahan diri dan lain sebagainya. Ada kegiatan baru mereka sering datang. Jadi kalau kegiatan fisik itu saya pikir mereka rame-rame. Tetapi kalau kegiatan ibadah hari Minggu itu sepertinya hanya yang ada itu anak-anak sama perempuan. Oh, iya. Ya, puji Tuhan Bapak, senang sekali dari channel Rohani Kristen berbincang-bincang tentang berdirinya gereja Presbyterian Injil Indonesia yang sudah ada di Atimelang ini. Nah, untuk itu ini kan akan dinaikkan di YouTube ini Bapak. Kira-kira nanti harapan-harapan Bapak kepada donatur-donatur yang ada di seluruh Indonesia bahkan yang ada di luar negeri, kira-kira Bapak dalam kondisi pelayanan mungkin ada terbentur atau seperti apa yang menyangkut kebutuhan fisik atau kebutuhan dalam pelayanan, seperti apa yang Bapak bisa harapkan untuk bisa ada bisa dibantu dalam sebuah bentuk pelayanan kepada Bapak. Kira-kira isi hati Bapak seperti apa untuk para donatur Bapak? Kalau isi hati saya, artinya dalam doa juga saya sering menyampaikan kalau bisa para hamba-hamba Tuhan baik yang ada di Indonesia bahkan yang ada di luar negeri, jika sudah mengetahui keberadaan gereja ini ada di sini dan sangat membutuhkan perhatian, saya juga mengharapkan agar dari hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada bisa peduli dengan kami karena kegiatan-kegiatan fisik yang kami hadapi yaitu keadaan jemaat, ekonomi jemaat lemah karena itu membutuhkan perhatian begitu, bantuan dana atau apa untuk bisa kami bisa dapat memperbaiki gedung yang ada begitu. Jadi itu yang kami harapkan. Berarti memang kondisi
gedung ini belum sempurna ya Bapak Ya, ya? belum. Belum sempurna. Kalau ya makanya saya juga berharap kepada seluruh hamba-hamba Tuhan, khususnya para donatur Tuhan yang ada di seluruh Indonesia yang bisa melihat setiap pelayanan-pelayanan dipercayakan Tuhan kepada hamba-hambanya yang berada di pedalaman pelayanan yang ada di gunung-gunung. Oleh karena itu kami minta supaya bisa bersumbansi kepada setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ada di pedalaman. Karena setiap pemberian kepada Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Pasti Tuhan akan berlipat gandakan dalam pemberian Bapak Ibu sebagai donatur kepada Tuhan. Dan saya juga mau beritahukan kepada Pak Pendeta, Bapak Pendeta Abia, supaya bisa menggambarkan alamat gerejanya dari RT RW desa dan kecamatan kelurahan dan kabupaten Ya. provinsi. Gereja ini terletak di wilayah Desa Lembur Tengah, RW 5, RT 10. Desa Lembur Tengah, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Baik, Bapak, terima kasih atas kesempatan yang sudah Bapak berikan kepada kami, channel YouTube Rohani Kristen yang sudah berbincang-bincang dengan Bapak mengenai dengan pelayanan Bapak kembangkan. Kiranya Tuhan Yesus yang mempunyai berkat itu dapat melimpahkan karunia berkat-berkat Abraham, Ishak dan Yakub ke atas pundak Bapak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya damai sejahtera tinggal atas kita semua. Shalom.